Dan ini ada satu lagi cerita di Sulawesi yang gue tahu. Jadi, ada sosok makhluk halus yang emang hidup bersama orang-orang dan masyarakat Sulawesi. Dan orang-orang sana tuh nyebutnya Kandoleng. Oke, Kandoleng ya? Ya, betul. Wujudnya kayak gimana, gue sambil mulai cerita aja kali ya. Nanti kalian bakal tahu sendiri tuh kayak gimana. Jadi Moebi, chef, ada kakak adik, namanya Andi sama Hasan. Mereka tinggal di salah satu kampung di Sulawesi, dan kejadiannya ini tuh di sekitar tahun 2000-an awal. Jadi Andi sama Hasan ini tuh tinggal bareng sama keluarga besarnya di dalam satu rumah. Andi ini umurnya 37 tahun, udah nikah dan punya anak satu. Sedangkan Hasan umurnya 35 tahun tapi belum nikah-nikah. Dan belum pernah pacaran seumur hidupnya. Oke. Karena sorry banget ya, dia tuh punya keterbatasan fisik. Matanya tuh buta sebelah. Jadi mungkin gak banyak lah orang yang tertarik sama dia. Oke. Nah suatu hari, rumah mereka tuh lagi sering banget ada bau busuk menyengat. Dan itu selalu terjadi ketika si Hasan tuh pulang ke rumah. Hasan tuh selalu datang malam. Sementara Hasan tuh pekerjaannya petani, bantuin keluarganya. Dan itu seharusnya gak sampai malam kan, karena sore udah pasti selesai. Sampai ada satu momen, tetangganya tuh nyamperin Andi, terus bilang, "Kamu coba cek adik kamu. Aku udah beberapa kali ngelihat adik kamu tuh ngomong sendiri di pohon besar sebelah makam." Ngedengar itu dari tetangganya, Andi tuh jadi kepikiran sama perilakunya si Hasan. Dan malamnya, kebetulan Hasan tuh baru pulang sekitar jam 11 malam. Andi sengaja tuh di situ belum mau tidur buat mantau si Hasan. Dan di situ Andi tuh ngeliat Hasan masuk rumah, terus bau busuk lagi tuh nyengat banget. Ya. Terus si Hasan langsung jalan ke kamar mandi dan dia mandi tuh. Setelah Hasan mandi, Andi langsung cepet-cepet masuk ke kamar mandi tuh bekas si Hasan tadi mandi. Iya. Dan pas Andi masuk, chef, satu lantai kamar mandi itu penuh sama belatung. Ih, no. Ngelihat itu Andi kaget banget dan langsung lari tuh ke kamar Hasan. Dan pas Andi masuk kamarnya, Hasan udah tidur tuh di tempat tidurnya, pules banget. Akhirnya Andi gak jadi nanya ke Hasan. Sampai ada satu momen dimana si Hasan ini tuh sampai subuh gak pulang-pulang. Jadi ada satu malam, waktu Andi bangun untuk sholat malam, pas dia ngecek kamarnya Hasan tuh gak ada. Ditunggu-tunggulah sampai subuh. Si Hasan gak balik-balik juga tuh. Soalnya ini beda banget sama kebiasaannya si Hasan kan. Jadi di situ Andi khawatir banget. Terus tiba-tiba entah kenapa Andi tuh kepikiran sama omongan tetangganya tentang pohon besar sebelah makam itu. Akhirnya Andi langsung cepet-cepet jalan lah ke pohon sebelah makam.